Aku Martin Edison dan aku adalah seorang penyiar radio di 100.5 Impact Pass FM, Radio Bisnis Jogja. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang bagaimana menjadi seorang penyiar. Jadi ceritanya kan basically aku anak 90-an ya. Di masa-masa aku, masa SMP maupun masa SMA itu memang betul-betul hits adalah memang radio ya. Kita bisa dengerin lagu-lagu, kita bisa update lagu-lagu itu dari radio. Nah mulai dari sejak itu aku mulai dengerin radio-radio khususnya yang di Kupang ya, karena waktu itu aku SMA di Kupang. Mulai ada ketertarikan sendiri nih sama bagaimana penyiar-penyiar radio itu membawakan acara mereka masing-masing juga ya. Jadi mulai dari sejak SMA itu aku mulai kenal yang namanya radio, kemudian mulai kenal yang namanya siaran. Tapi waktu itu aku cuma jadi seorang pendengar toh. Tapi mulai dari saat itu yang memotivasi aku, suatu saat aku pengen nih berada di posisi sebagai seorang penyiar atau radio announcer ya. Tahun 2017. Nah, balik lagi S2 di Jogja. Pada saat itu aku berpikiran aku pengen mencoba segala sesuatu, mumpung aku masih muda ya. Segala sesuatu yang memang selama ini belum pernah aku coba sama sekali, mulai dari kerja apapun itulah, freelance segala macam. Sampai akhirnya aku memutuskan aku pengen ngejar mimpiku sebagai seorang penyiar radio. Nah, itu di 2017. Mulai dari saat itu aku mulai cari-cari informasi. Awalnya belum di radio ini. Jadi pada saat itu ada seorang teman yang sudah penyiar juga di sebuah radio swasta di Jogja. Kemudian aku mulai tanya-tanya apa ada lowongan. Dia bilang coba aja kasih CV. Kemudian aku kirimin CV lah. Singkat cerita akhirnya setelah pengiriman CV maupun sampel voice. Jadi kita harus kirim sampel voice untuk kita mau lamar sebagai seorang penyiar radio. Nah di situ ternyata belum jalannya, memang ya belum saatnya. Akhirnya ya udahlah, aku let it go aja dulu itu. Kemudian aku mengerjakan sesuatu yang lain. Nah sampai di bulan Juni 2017, nah itu ternyata ada sebuah radio yang memang dulu sudah pernah ada, tapi sempat vakum, kemudian ada lagi. Nah itu radio ini, Radio Impact Pass FM ini ya. Aku mulai tertarik gitu, karena kebetulan ini juga radio dulunya memang berhubungan dengan tempat dimana aku beribadah juga kan. Jadi aku coba cari informasi lah. Ternyata sudah ada seorang teman di sini yang memang dia jam siarannya ada 3 slot yang dia harus handle, dan itu bagi dia cukup susah untuk dia handle sebuah 3 jam siaran seperti itu ya. Cukup susah, akhirnya dia perlu mencari 1 orang lagi tambahan penyiar radio gitu. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri. Jadi teman ini aku kenal dari seorang temanku juga. Jadi setelah kenalan, kemudian aku kasih tahu bahwa aku pengen jadi seorang penyiar radio. Terus dia bilang, oh yaudah, kamu coba kirimkan sampel voice kamu, kemudian kamu kirimkan lamaran kamu. Akhirnya setelah itu aku dipanggil untuk diinterview, dites. Akhirnya mereka memutuskan untuk menerima aku. Masa trainingnya sebenarnya bervariasi, nggak ada yang rule tetapnya berapa lama, tergantung dari kemampuan si calon penyiarnya ini. Kalau memang dia betul-betul udah siap, mungkin dia cuma membutuhkan waktu seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau memang dia basicnya memang belum ada sama sekali, mungkin butuh waktu yang lebih lama, mungkin it takes time ya. Puji Tuhannya aku pada saat itu cuma membutuhkan waktu 2 minggu. Jadi semacam kita siaran, kita merecord suara kita membuat opening, kemudian kita mengangkat topik-topik apa yang pengen kita bicarain, kemudian kita lakukan itu, kita record. Jadi setiap hari terus latihan seperti itu. Oke, jadi honestly juga aku kan gak ada sama sekali basic siaran, gak ada sama sekali basic pernah ikut training public speaking ataupun training untuk menjadi seorang radio announcer kan. Jadi memang pure dari nol aku belajar gitu kan, berdasarkan pengalaman aku pernah dengar radio gitu lah pada masanya. Jadi memang pada saat awal pertama kali siaran itu rasanya gugup banget ya, gugup banget. Itu aku ditungguin sama teman-teman penyiar yang lain. Ya puji Tuhannya mereka support banget. Jadi ditungguin, kemudian
sementara aku siaran, kemudian setelah itu mereka evaluasi, oh kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jadi semuanya itu proses ya, jadi nggak ada orang yang memang langsung kemudian dia langsung jadi. Itu mungkin jarang kita temukan seperti itu. Jadi semuanya itu pasti ada prosesnya. Semua penyiar yang ternama pasti pernah melewati fase gugup pertama kali siaran nih. Mindset seorang penyiar radio itu bukan kita seperti seorang berpidato, salah. Jadi mindset kita harus kita ubah. Siaran radio itu bukan seperti satu orang kepada banyak orang, tapi lebih kepada ngobrol. Jadi kita harus membayangkan bahwa yang di depan kita ini bukan mic dan kita bukan didengarkan oleh banyak orang, tapi kita lagi ngomong atau ngobrol sama satu orang saja. Nah itu yang sulit bagaimana untuk mengimajinasikan ada orang di depan kita. Menentukan materi sebenarnya dulu pas masih kalau awal-awal ya, awal-awal aku pasti akan research dulu. Kayak hamin berapa jamnya itu aku bakal lakuin research dulu. Kemudian nanti setelah siaran aku udah tahu aku harus ngomong apa. Tapi kebanyakan kalau sekarang aku lebih ke improvise. Jadi aku lihat hari ini nih apa yang lagi happening hari-hari sekarang ini, apa yang lagi up to date dibicarain sama orang. Nah kebetulan juga emang karena konten siaranku itu lebih ke siaran rohani dan lebih ke yang nilai-nilai positif. Jadi bagaimana caranya aku lihat apa yang sedang up to date yang lagi terjadi sekarang di bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Kemudian baru aku kaitkan dengan nilai-nilai apa sih, value apa yang pengen aku angkat pada saat itu. Jadi ya itu lebih mengaktifkan dan lebih memaksimalkan juga sosial media, karena sekarang platformnya udah banyak banget, dari Instagram dan lain sebagainya. Kita udah bisa lihat setiap hari tuh pasti ada sesuatu yang trending gitu ya, trending di Indonesia maupun trending di dunia. Nah itu menarik sekali bisa kita ambil. Kalau pas awal-awal sih kebanyakan itu kesalahan di operating alat-alatnya ini ya. Jadi karena ini kan ada 3 bagian, ada untuk lagu, untuk news, untuk iklan, kemudian di sini ada juga mesin untuk lagu-lagunya dan untuk kita ngomong. Nah itu agak ribet ya kalau kita belum terbiasa ya. Nah itu pas awal-awal tuh kebanyakan aku lupa matiin mic. Jadi setelah udah ngomong kemudian lagu aku gelontorin, nah itu lupa matiin mic. Jadi pas saat lagi ngobrol kan kadang ada teman main juga ke studio, jadi kadang sambil ngobrol gitu ternyata mic-nya belum mati. Dan itu bocor, nah suaranya bocor. Atau kadang mungkin sebenarnya mau putar lagu lain tapi ternyata yang keputar lagu sebelumnya, jadi 2 kali muterin lagu yang sama. Nah itu kesalahan-kesalahan yang kayak gitu secara teknis lah biasa yang dilakukan. Ini yang perlu kita ingat ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kalau mungkin radio sama ketika kita di televisi mungkin agak beda ya. Kalau di televisi ketika kita salah baca mungkin ada maaf itu ya, tapi kalau di radio ketika kita melakukan kesalahan kita usahakan supaya itu tidak terlihat seperti sebuah kesalahan gitu. Jadi jangan sampai kita membahas dan kita fokus di kesalahannya itu, tapi bagaimana kita cari solusi supaya itu tuh terdengar seperti biasa aja, nggak ada kesalahan yang terjadi di situ. Kecuali mungkin kalau kita kayak baca berita, ketika kita salah membacakan kalimatnya ya kita harus membacakan lagi tanpa kata maaf, mungkin tidak kita pergunakan ya, tapi langsung kita baca yang benarnya seperti apa, seperti itu. Oke, ngomongin soal nama panggung itu sebenarnya lebih kepada personal branding ya. Jadi sama kayak kita mengiklankan sesuatu, kita perlu sebuah nama yang catchy buat orang supaya terkenang sama kita terus gitu. Kebanyakan penyiar radio tidak menggunakan nama asli ya, mungkin mereka menggunakan nama lain lah. Kalau saya pribadi memang saya memilih untuk menggunakan 2 nama asli saya, nama pertama sama nama tengah, Martin Edison. Karena menurut saya pengen mempertahankan originalitas saya sendiri gitu ya. Jadi ketika orang mengenal saya ketika saya berada di panggung ataupun ketika saya siaran, itu sama dengan ketika orang mengenal saya sebagai seorang pribadi biasa gitu. Jadi menurut saya sih dengan begitu saya tidak bingung ketika saya menjalani kehidupan biasa juga. Aku sebagai Martin Edison ya, aku seorang penyiar,
seorang mahasiswa, kemudian aku sebagai seorang pribadi biasa juga gitu. Dan menurutku juga ya, sejauh ini kata orang sih lumayan catchy juga menggunakan nama itu. Jadi ya saya lanjut dengan nama itu. Istilahnya. Kalau punya fans sih nggak tahu juga ya. Ya tapi ada beberapa pendengar yang memang setia dengerin gitu. Ketika aku siaran, mereka setia untuk request, kirim salam, atau sekedar mereka nyapa seperti itu. Memang ada beberapa yang dari lumayan awal aku siaran, mereka udah ngikutin terus. Dan kadang kalau memang lagi nggak siaran, nah itu mereka bertanya-tanya gitu, nanya melalui line untuk requestnya seperti itu. Kalau untuk merasa kayak punya banyak fans sih sebenarnya nggak juga sih ya. Aku merasa bahwa ini bukan sebagai hal untuk mencari popularitas, tapi lebih karena memang ini pekerjaan yang aku sukai, aku jalanin gitu. Kalau memang ada yang suka, berarti ya aku berhasil gitu, berhasil membuat orang senang mendengarkan style aku untuk siaran. Boleh nggak boleh sih sebenarnya, dalam artian kayak gini ya, kita harus bertanggung jawab sih sama studio tempat kita siaran gitu, menjaga kebersihan itu udah wajib banget ya, karena ini studio banyak peralatannya dan lain sebagainya. Cuman kadang sebagai penyiar tuh kita harus bisa multitasking juga. Kadang pas kita jam siaran ternyata kita memang lapar gitu. Aku memang beberapa kali di dalam studio aku makan sementara lagu, jadi bukan saat ketika lagi ngomong ya. Kalau lagi ngomong susah ya, cuma ketika pas ngomong kemudian lagu dinaikkan, nah pada saat itu biasanya kita manfaatin buat makan gitu ya. Iya, makan, ke toilet seperti itu kan, karena lagu kan biasa kayak 2 menit, 3 menit, 4 menit lain sebagainya gitu kan. Jadi kita punya waktu sedikit untuk kita kayak ngemil. Biasanya sih makan makanan ringan sih. Sebenarnya suara cempreng itu kadang memang ada suara cempreng yang memang kurang begitu nyaman ya kalau didengarkan, tetapi ada juga suara cempreng yang memang itu jadi ciri khas gitu, yang jadi sesuatu yang malah unik bagi seorang penyiar itu. Seorang penyiar tuh harus punya sesuatu yang bisa membedakan dirinya dengan penyiar-penyiar lainnya. Jangan sampai jadi penyiar yang mainstream ya. Jadi ketika orang dengar suaranya dia, orang langsung tahu, oh si ini yang lagi siaran nih, atau dengar aku siaran, oh si Martin yang lagi siaran nih, seperti itu. Masalah cempreng itu sebenarnya bisa dilatih ya, dilatih bagaimana artikulasinya, dia ngomongnya, kemudian intonasi, penekanan, itu sebenarnya sesuatu yang bisa dilatih. Kita juga punya penyiar yang memang tergolong cempreng, tapi itu memang bisa dilatih dan pada akhirnya enak juga untuk didengar sebagai seorang penyiar. Kemudian juga di sini memang ada juga pengaturan-pengaturan untuk membuat suara kita supaya mungkin lebih berbobot lagi, jadi tidak terlalu mungkin kedengaran cempreng dan tajam seperti itu. Jadi cuma memang dari kita sendiri seorang penyiarnya emang harus melatih diri terus sehingga orang juga mendengarkannya enak gitu, dan kita tidak harus bergantung dengan peralatan saja seperti itu. Jadi ya cempreng it's okay selama itu masih enak didengar, dan dia harus melatih, memang harus melatih ya, harus melatih kecemprengannya, itulah istilahnya seperti itu. Seorang penyiar itu tidak bisa sepenuhnya kita jadikan sebagai sebuah pekerjaan utama sebenarnya ya, karena kebanyakan orang yang siaran itu karena memang mereka pengen nyalurin hobi mereka, kesenangan mereka untuk cuap-cuap gitu ya, jadi mereka siaran gitu. Tetapi dengan kita menjadi seorang penyiar itu memang membuka jalan untuk kemana-mana. Ini kan menjadi media kita untuk kita belajar public speaking juga gitu, sehingga kebanyakan penyiar pasti mereka punya job lain di luar sebagai seorang Master of Ceremony atau MC. Kemudian juga networkingnya juga pasti bakal terbuka lebih lebar karena kita banyak bertemu dengan berbagai macam orang, kita wawancara orang, jadinya juga kemampuan kita untuk reportase dan lain sebagainya itu pasti akan meningkat juga. Jadi memang benar-benar penyiar itu membuka jalan, dan juga jadi poin plus karena terkadang orang lebih senang meng-hire seorang MC yang dia memang juga penyiar. Jadi mereka kayak lebih percaya gitu. Lebih percaya bahwa oh ternyata dia sering siaran. Pasti kualitasnya pun nggak yang kaleng-kaleng gitu ya. Karena dia punya radio tempat dia bernaung. Jadi dia pasti kualitasnya pun terjaga selalu.
pertama yang perlu kita tahu itu kita harus kenali suara kita juga gitu. Kita harus kenali suara kita dan kita cintai suara kita dulu. Kita harus menerima suara kita seperti apa. Kayak tadi dibilang kalau ada orang cempreng pengen jadi penyiar, bisa nggak gitu? Ya bisa-bisa aja. Tapi pertama kali dia harus tahu, kenal suara dia, tipe suara dia seperti apa. Kemudian dia harus yakin dengan suaranya dia itu, dia harus cinta sama suaranya dia. Karena aku memang di awal juga aku kurang yakin sebenarnya sama diri aku sendiri karena tipikal suara aku yang seperti ini gitu kan. Menurut aku sepertinya kurang enak didengar gitu. Tapi menurut orang lain, kemudian menurut teman-teman penyiar yang lain, suara kamu itu enak gitu. Cuma bagaimana kamu mau manage-nya itulah. Jadi pertama itu ya kenali suaramu, cintai suaramu. Yang berikutnya harus percaya diri. Jadi jangan sampai ada keraguan dalam diri kita. Bisa nggak ya kita menjadi seorang penyiar? Kalau memang kita sudah niat, lakukan itu 100% gitu. Jangan cuma nyebur setengah aja gitu istilahnya ya. Lakukan 100% dengan percaya diri. Kemudian berlatih terus, bisa dengan membaca, kemudian banyak mendengarkan referensi dari penyiar-penyiar lain, radio-radio lain, kemudian baik memperhatikan pembaca-pembaca berita yang lain, kemudian juga bisa dengan kita mengikuti kelas-kelas training. Kalau sekarang kan udah banyak sekali kelas-kelas public speaking seperti itu. Jadi banyak hal untuk kita manfaatkan, dan juga banyak hal seperti media sosial yang bisa kita jadikan platform untuk kita latihan. Misalnya kita bisa menggunakan fitur misalnya live Instagram untuk kita berlatih bagaimana kita siaran, itu bisa. Atau banyak sekali sekarang seperti podcast, orang banyak membuat podcast. Nah itu bisa dijadikan untuk latihan kita untuk menjadi seorang penyiar. Nah itu dia tadi hal-hal yang pengen dan perlu kamu tahu untuk menjadi seorang penyiar radio. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu dan bermanfaat buat kamu yang saat ini sedang pengen banget untuk men-challenge diri kamu menjadi seorang penyiar radio. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke semua platform media sosial kamu supaya mendukung kita untuk bisa membuat konten-konten yang lebih positif dan juga bermanfaat. Thank you.